Di akhir kuliah minggu lalu sudah saya perkenalkan sedikit dan kita sudah bisa menunjukkan bahwa kalau ada satu batang berpenampang lingkaran begitu yang diberikan momen torsi, momen yang bekerja pada sumbu aksialnya, maka dia akan mengalami deformasi geser, begitu, berputar begitu. Ujung sini karena dijepit yang nggak bergerak, tapi yang ujung sini yang bebas bisa berputar sampai jarak tertentu. Dan ya garis-garis yang tadinya horizontal ini akan begitu, gitu ya. Dan kalau ini saya ambil satu bagian saja, dilihat dari depan, yang tadinya begini, mutarnya ke sebelah sana, jadi akan jadi demikian ya. Sehingga ada deformasi geser. Jadi kalau geser artinya bekerja di permukaan. Jadi kalau saya potong di satu tempat, ini penampang yang terpotong. Kalau di dalamnya ada gaya dalam torsi, T begini, itu akan T-nya akan menjadi tegangan geser yang arahnya mengikuti ini mestinya ya. Ya logisnya begitu kan ya. Gitu ya. Pada permukaan ini ada tegangan geser yang kalau kita gabungkan, ini tegangan geser tahu ya. Kalau cuma digabungkan ininya saja, tegangan gesernya saja harusnya 0 ya. Karena untuk setiap gaya yang ke kanan di sini, ada yang ke kiri di sini, ke bawah di sini ada yang ke atas, yang miring ke sana di sini, ada yang sebelah sana di situ ya. Semua ada pasangannya mestinya. Tapi kalau kita kalikan dengan jarak ke pusat lingkaran, ke pusat sini jaraknya namanya rho, dan jarak itu variabel ya, karena titik-titik di permukaan ini kan punya jarak sendiri-sendiri ke pusat penampang. Jadi ini variabel ini. dA ini yang harus sama dengan torsi T ya. Itu sudah kita tunjukkan bukan kita tunjukkan, sudah kita lakukan argumennya di minggu yang lalu ya. Nah, sekarang kita ingin mencari hubungannya langsung antara torsi yang bekerja dengan tegangan geser ya, tanpa harus mengintegrasi begini ya. Nah, ini kita lihat lagi yang ini. Jadi kita ambil aja sebagian, tidak harus seluruh batangnya, misalnya hanya sebagian tertentu aja, bagian tengahnya aja, intinya dikeluarkan gitu ya. Batang yang ini, silinder ini diambil hanya setinggi, sebentar biar sama, rho tertentu saja ya. Jadi ini pusat lingkaran, ini jaraknya rho. Artinya rho-nya bisa berubah-ubah ya, gini ya. Kalau penampangnya sendiri di buku dia pakai C untuk jari-jari ya. Ini C gitu ya. Jadi C-nya itu sama dengan rho maksimum ya. Jadi penampangnya punya jari-jari sebesar C, lalu diambil sebagiannya saja, yang tengahnya saja. Dari pusat sejauh rho begitu, untuk menggambarkan deformasi di sembarang titik di sini. Di tempat yang jauhnya sejauh rho begitu ya. Jadi ini bukan tepi luar lingkaran ya. Tepi luar lingkarannya itu di C nanti ya. Begitu. Nah, kalau tadinya horizontal, kalau tadinya saya punya garis horizontal ini, biar sama dengan buku namanya O dan A gitu ya. Jadi pusat lingkarannya O, tadi ada garis horizontal di sini A. Kemudian ada torsi yang bekerja di penampang ini, sudah gaya dalam nih T. Gaya dalam torsi yang bekerja di sini. Harusnya kalau ada torsi yang bekerja begitu, A-nya akan naik gitu ya ke atas. Akan terbawa ke atas ini. Akan pindah ke situ ya. Karena torsi ini ya. Torsi ini memutar searah jarum jam. A-nya akan pindah ke A aksen. Begitu. Dan sudut di antara keduanya itu adalah V ya. Jadi kalau saya lihat dari depan ini, karena perspektif nih, kalau saya lihat dari depan, pusat lingkarannya di situ, lalu kita putar searah jarum jam penampangnya. OA yang ada di sini, A-nya akan pindah ke A aksen. O-nya sih tetap ya, karena diputarnya di pusat di sumbu ini. Dan ini adalah V. Ya. V ini adalah deformasinya akibat torsi ya. Disebutnya sudut puntir.
Atau kalau di buku namanya angle of twist. Ya. Ini deformasinya. V itu deformasi. Oke, nah kalau dari yang memanjang kemarin kita tunjukkan deformasi gesernya ya, regangan gesernya. Jadi kalau tadi ada garis horizontal di sini sepanjang L, panjang batangnya L, karena A-nya pindah dari sini ke atas ya garisnya sebenarnya ini diam gitu ya, garisnya akan jadi begitu ya. Garisnya akan karena A-nya pindah ke sana ya garis ini yang tadinya dari titik ini ke sini pindah ke situ, ke atas itu. Nah, tadi kan ini 90 derajat, jadi yang ini mestinya perubahannya ya. Regangan geser gamma. Jadi kalau ini saya bawa rata lagi ke sini, ada panjangnya L, terus naik ke A aksen, A-nya pindah ke A aksen, ini ke sini, ini gamma. Regangan geser. Oke, nah di mana ya sini ya. Jadi pindah ke kiri nih. Nah, kalau kita lihat panjang busur AA aksen ini, AA aksen di sini, karena dua-duanya AA aksen, mestinya kita bisa tahu bahwa berapa panjang busur? Anda bisa ngitung panjang busur? Panjang busur ini berapa? Kalau sudut V diketahui? Ini jari-jarinya rho ya. Jari-jarinya rho. AA aksen dari lingkaran ini berapa besarnya? Ada yang ingat formula panjang busur? Ini busur ya, arc. Nggak ada yang ingat? Sudut ini, V dalam radian tapi ya, dikalikan dengan jari-jari. Ya, Anda mungkin ingatnya kalau V-nya 2pi, maka busurnya jadi keliling, itu 2pi kali jari-jari, 2πr ya. Jadi AA aksen itu mestinya V kali rho. Ya. Nah, dari sini juga sama. AA aksen itu juga sama dengan gamma kali L. Ya, kalau kayak gini kan jari-jarinya L ini ya, mutarnya ke sana. Jadi regangan geser bisa kita hitung dari sini. Rho P per L. Gitu ya. Ini adalah formula regangan geser. V ini deformasi di ujung sini, L ini panjang panjang batangnya, sedangkan rho ini posisi titik yang kita ambil titiknya sembarang tadi ya. Kita ini satu rho saja, tapi titik lain punya rho yang lain lagi. Artinya nilai regangan geser ini bisa bervariasi karena rho ya. Nah, sementara V-nya sih tetap aja ya. Kan di titik yang punya jari-jari yang lain di sini misalnya, rho-nya berbeda. Yang di dalam sini rho-nya berbeda. V-nya mah tetap ya. Oke, atau kita tinjau titik lain di sini pun. Kalau ada titik B di sini, kalau A aksennya berpindah sejauh V, B-nya juga berpindah sejauh V ke B aksen. Artinya sudut puntirnya sih tetap di semua penampang ini. Oke. Ini tetap, panjang jelas tetap. Yang berubah itu hanya R, hanya rho, maaf, posisi sembarang titik, sehingga gamma maksimum itu, regangan geser maksimum, itu mestinya terjadi pada saat rho-nya maksimum. Kalikan V per L. Dan rho itu jarak dari titik pusat itu maksimum ya di tepi batangnya, nggak bisa lagi keluar dari situ. Kalau keluar dari situ udah keluar penampang ya. Jadi C itu jari-jari lingkarannya C itu adalah rho maksimum ya. C V per L. Begitu. Oke. Lalu kalau saya bandingkan ini berdua, gamma sama dengan rho V per L, sedangkan gamma max itu adalah CV per L, ini saya bisa tuliskan sebagai gamma max dikalikan rho per C. Ya. Ini kali rho dibagi C kan jadinya rho V per L gitu ya. Jadi saya mau ambil yang ini aja, bahwa regangan geser itu sama dengan regangan geser maksimum dikalikan posisi titiknya terhadap
pusat lingkaran dibagi dengan jari-jari lingkaran. Ya. Karena penampang kita lingkaran. Oke. Nah, kalau regangannya seperti ini, saya bisa di mana ya? Kehabisan tempat. Ini kayaknya ini sudah nggak perlu ya. Karena sudah kita turunkan ya gambarnya. Saya hapus dulu. Kalau regangannya seperti itu, tegangan itu kan mengikuti hukum Hooke ya. G kali gamma gitu ya. Modulus geser dikalikan regangan geser. Artinya saya bisa ngitung, bisa tahu bahwa tegangan maksimum itu pasti G kali gamma max ya. Karena kan G-nya cuma konstan ya. Yang bervariasi kan gammanya. Nah, kalau begitu sigmanya, taunya juga bervariasi sesuai dengan gammanya. Kalau maksimum adanya di sini. Jadi kita bisa tuliskan tau itu adalah dengan memasukkan ini, rho-nya gammanya sendiri rho pi per L. Ini tadi, ini ada G-nya di depan, maaf. Ada G-nya di depan. G kalikan rho kalikan V per L, sedangkan ini adalah G kalikan C kali V per L. Terus kalau membandingkan keduanya, kita akan bisa nuliskan seperti itu. Bahwa tegangan geser itu pasti sama dengan tegangan geser maksimum. Ini, jadi ini sama dengan ini, tapi dikalikan rho dibagi dengan C. Gitu. Jadi distribusinya sama. Ini cuma menunjukkan distribusi tegangan geser sesuai dengan posisi suatu titik terhadap pusat lingkaran. Ya. Jadi besarnya tegangan geser hanya ditentukan oleh rho ini saja. Ya, tentu ada yang lain-lain di tau max ya. Tapi yang bervariasi itu hanya rho. Ya. Tergantung posisi titik itu apakah tepat di tengah lingkaran, ya nanti rho-nya 0. Atau di tempat lain rho-nya lebih besar, atau di tepi luar lingkaran misalnya. Ya. Kalau di tepi luar penampang lingkaran, rho-nya paling besar, sebesar C. Oke, ini distribusinya. Nah, kalau ini saya masukkan ke sini, yang masih ada tulisannya di situ. Jadinya apa yang saya dapatkan? Integral taunya saya ganti ini, tau max rho per C. Jadi dapatnya ini tau max rho per C, di sini ada rho lagi, jadi rho kuadrat per C dA sama dengan T. Gitu ya. Tau max ini hanya satu tegangan geser maksimum, bukan variabel, bisa keluar. C juga jari-jari penampang lingkaran, bisa keluar. Yang variabel kan cuma rho ya, jadi rho-nya tetap harus berada di dalam integral. Jadi kalau saya rapihkan penulisannya, tau max dan C-nya bisa keluar. Begitu. Rho kuadrat dA sama dengan T. Oke, nah rho kuadrat dA ini apa? Kalau saya punya penampang, itu kan pusat ya. Terus ada sumbunya di sini. Gitu. Sentroidnya gitu ya. Ini dA. Rho itu kan ini. Jarak itu ya. Ke pusat penampang. Ya. Nah, Anda masih ingat rho kuadrat dA itu apa? Di akhir semester yang lalu? Dulu mungkin labelnya bukan rho, tapi R mungkin ya. Dulu R kecil. Gitu. Ya, sekarang sih nanyanya kalau pakai notasi yang dulu waktu di karakteristik penampang. R kuadrat dA itu apa? Ada yang ingat namanya? Kalau nggak ingat namanya, gini aja. Rho-nya bisa kita uraikan jadi X, komponen X dan komponen Y. Dan hubungannya rho kuadrat itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Kan ini segitiga siku di depannya, begitu.
Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat adalah rho kuadrat. Jadi rho kuadrat dA itu adalah integral X kuadrat dA tambah Y kuadrat dA. Apa ini? X kuadrat dA dan Y kuadrat dA. Ada yang ingat? Ada yang ingat itu? X kuadrat dA itu inersia terhadap sumbu Y. Y kuadrat dA itu inersia terhadap sumbu X. Kalau penjumlahan keduanya jadi rho kuadrat dA. Dulu namanya IO rasanya ya, waktu membahas karakteristik penampang. Ini adalah momen inersia polar ya. Jadi ini momen inersia polar. Kalau di mekanika bahan labelnya jadi huruf J. Dulu waktu di karakteristik penampang cuma dikenalkan saja IO ya. Ada IX, ada IY, ada IO terhadap pusat koordinat. Nah, pusat koordinatnya kan di pusat penampang. Sekarang hurufnya J, nilainya sama dengan IX tambah IY. Nah, inersia penampang lingkaran itu nanti dulu saja. Biar J-nya dulu untuk menyelesaikan ini. Nanti inersia penampang lingkaran saya tuliskan. Jadi rho kuadrat dA itu J, momen inersia polar. Tau max J per C sama dengan T. Atau kalau dibalik, karena tegangan biasanya yang dihitung. Tau max itu adalah T C dibagi dengan C. Tegangan geser maksimum akibat torsi itu sebanding dengan torsinya dikalikan jarak ke tepi luar penampang lingkaran, C, jari-jari, dibagi dengan momen inersia polar dari penampang lingkaran ini. Ini kalau tegangan geser maksimum. Kalau tegangan geser di sembarang tempat, bukan yang maksimum, mestinya T-nya tidak dikalikan C, karena C ini adalah rho maksimum, ini mestinya rho, ya tinggal masukkan aja dari sini tadi. Tahu sama dengan tau max rho per C, jadi rho-nya diganti C. C-nya diganti rho, maaf. C di sini ganti rho di bawah sini, dibagi dengan J ya. Ini untuk tegangan di sembarang tempat di penampang gitu ya. Dan ya ini logis saja karena rho maksimum adalah C sehingga tau maksimumnya jadi ya tau maksimum gitu. Nah, seperti tadi saya mau ingatkan karena kita pakai momen inersia polar, Anda harus bisa ngitung momen inersia polar untuk penampang lingkaran dengan jari-jari R atau diameter D. Jari-jarinya C ya sekarang ya. Pakai C aja biar nggak ketukar ya. Jadi jarinya C atau diameternya D besar biasanya. IX itu sama dengan IY. Dan nilainya adalah kalau pakai diameter itu pi per 64 D pangkat 4. Kalau pakai jari-jari itu pi per 4 C pangkat 4 ya. Ini IX dan IY. Karena J momen inersia polar itu adalah IX tambah IY, jadi tinggal kalikan 2. Jadi J itu momen inersia polar itu adalah pi per 32 D pangkat 4. Atau kalau pakai ini jadi V per 2 C pangkat 4. Ya. Ini momen inersia polar untuk penampang lingkaran. Penampang lingkaran kita bisa solid, penuh begini. Bisa juga pipa ya. Bisa juga pipa begitu. Nah, kalau pipa ini kan punya 2 ya. C outer, CO, dan CI. Atau D outer, diameter luar, dan diameter dalam. Gitu ya. Ada 2. Ya, kalau pipa tinggal dikurangi saja. Inersia dari seluruhnya solid dikurangi dengan seluruhnya yang bolong ini ya. Jadi kalau begini J-nya mestinya pi per 32 diameter luar pangkat 4 dikurangi diameter dalam pangkat 4. Pangkat 4-nya begini ya. Jangan ditaruh di luar di sini. Beda artinya. Kalau Anda kurangi dulu terus dipangkatkan 4 hasilnya akan berbeda ya. Jadi ini bacanya inersia kalau dianggap penuh dulu
terus dikurangi dengan inersia polar kalau yang bolongnya dikeluarkan. Kalau pakai C juga begitu, sama dengan Pi per 2 C luar pangkat 4 dikurangi C dalam pangkat 4.